Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa ba'd. Ikhwati wa akhwati hafizakumullah. Pembahasan kita kali ini adalah tentang definisi usulul fiqh dan hubungannya dengan fikih dan kaidah fikih. Kita akan membahas dulu tentang definisi usulul fiqh per kata. Usulul fiqh tersusun dari dua kata, yaitu usulun dan al-fiqh. Usulun dalam bahasa Arab adalah kata jamak. Mufradnya adalah aslun, yang berarti dasar atau landasan atau sumber atau pokok. Jika dikatakan aslul bait, asal dari rumah, maka yang dimaksud adalah pondasinya. Jika dikatakan aslus syajarah, asal dari pohon, maka yang dimaksud adalah akarnya. Dan kata ini Allah hadirkan juga dalam Al-Quran. Ketika mengatakan dan mengumpamakan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, Allah mengatakan asluha thabitun. Asal dari pohon itu menancap ke bumi, artinya adalah akarnya. Karena akar adalah dasar dari pohon. Adapun al-fiqhu secara bahasa artinya adalah al-fahmu, yang berarti faham atau pemahaman. Kata ini juga Allah hadirkan dalam Al-Quran ketika mengatakan wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudahkanlah kesulitan lidahku agar orang-orang faham perkataanku. Kata yafqahu di sini berasal dari kata al-fiqhu dan artinya adalah faham. Adapun dalam istilah fikih didefinisikan dengan ma'rifatul ahkamis syar'iyyatil amaliyah biadillatiha at-tafsiliyah. Pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis amali dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Definisi fikih ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwa ia terdiri dari 3 unsur. Unsur pertama adalah ma'rifah, pengetahuan. Unsur kedua adalah al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis. Dan yang ketiga adalah al-adillah at-tafsiliyah, dalil-dalil yang terperinci. Kata ma'rifah, unsur pertama yang berarti pengetahuan. Yang dimaksud dengan pengetahuan dalam definisi fikih ini adalah pengetahuan yang mencakup ilmun wa dhan. Ilmu yang bersifat yakin dan dhan yang bersifat dugaan. Jadi fikih adalah pengetahuan yang mencakup ilmu yakin dan juga ilmu atau dugaan atau dhan. Bahkan dhan ini, yang dugaan ini, itulah yang banyak di dalam fikih. Sehingga kita dapatkan banyak ulama fuqaha berbeda pendapat dalam masalah-masalah fikih karena ranah dhaniyat, ranah istihadiyah. Kalau semua fikih itu adalah pengetahuan tentang ilmu yakin, tentu nggak akan ada ulama atau fuqaha berbeda pendapat. Tapi karena banyak masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah, dan itu semuanya ranah-ranah dhaniyat, maka ulama berbeda pendapat. Mungkin ada sebagian orang mengatakan, bukankah kita dilarang untuk mengikuti dhan, mengikuti prasangka atau dugaan? Sebagaimana Allah mengatakan, iyattabi'una illa dhan. Mereka hanya mengikuti prasangka atau dugaan. Kita jawab mereka, yang dimaksud dengan dhan, dugaan di sini adalah bukan sebarang dhan dan dugaan. Tapi dia adalah dhan dan dugaan yang bersumber dari ijtihad. Dari para mujtahidin, para ulama. Dhan mereka, dugaan mereka mu'tabar, diakui, terhitung. Karena itulah batas kemampuan manusiawi. Ya, manusia tidak bisa sampai pada sesuatu yang pasti dalam masalah-masalah sifatnya ijtihadiyah. Mereka hanya bisa menduga, bisa benar, bisa salah. Dan yang benar dapat 2 pahala dan salah tetap dapat pahala meskipun 1. Sehingga Rasulullah mengatakan, idstahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Seorang hakim atau ulama ketika beristihad
untuk menggali sebuah hukum, lalu benar, maka akan dapat 2 pahala. Kalau salah, dapat 1 pahala. Jadi cakupan fikih kita itu adalah ilmu yang yakin juga dhon, yaitu dugaan-dugaan, dan itu bahkan yang banyak. Unsur yang kedua adalah al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Pembahasan fikih adalah, cakupan fikih diantaranya adalah al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis. Dikatakan hukum syar'i maksudnya berarti adalah hukum yang bersumber dari syariah, bukan hukum akal atau hukum kebiasaan. Hukum yang bersumber dari percobaan dan kebiasaan manusia. Yang dimaksud dengan hukum syar'i di sini adalah hukum seperti wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Jadi hukum syar'i yang bersumber dari syariah, bukan hukum akal. Bukan seperti orang mengatakan 2 lebih banyak dari 1, semua itu lebih besar daripada sebagian. Itu kan hukum yang bersumber dari akal, bukan masuk dalam cakupan pembahasan fikih. Juga bukan hukum kebiasaan, hukum yang bersumber dari percobaan atau dari kebiasaan. Seperti misalkan orang mengatakan sebuah hukum bahwa minum Panadol itu meringankan atau meredakan sakit kepala. Ini hukum juga, kesimpulan hukum. Tapi dia bersumber dari kebiasaan. Orang mencoba berkali-kali lalu merasakan redahnya sakit kepala, sehingga menyimpulkan sebuah hukum bahwa Panadol itu meringankan atau meredakan sakit kepala. Ini hukum juga, tapi dia hukum ma'adi, hukum kebiasaan atau hukum yang bersumber dari kebiasaan dan percobaan dan tidak masuk dalam pembahasan fikih. Yang dimaksud dengan al-amali, praktis. Jadi hukum syar'i yang amali, yang praktis, berarti bukan hukum akidah. Bukan hukum yang berkaitan dengan keyakinan. Bukan membahas tauhid, bukan membahas asma dan sifat, bukan membahas keimanan. Tapi yang dibahas dalam fikih adalah perbuatan manusia. Amali, perbuatan manusia. Apakah sholat, zakat, puasa, haji, bermuamalah, jual beli, berdagang, sewa menyewa, menggadaikan, dan lain sebagainya. Semua yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf atau perbuatan manusia. Itu hukum syar'i yang bersifat amali. Unsur yang ketiga, ikhwas sekalian, adalah al-adillah at-tafsiliyah. Jadi cakupan pembahasan fikih itu adalah al-adillah at-tafsiliyah, dalil-dalil yang terperinci. Yang dimaksud dengan dalil terperinci adalah dalil yang berkaitan dengan setiap perbuatan mukallaf. Seperti dalil sholat, wa aqimus sholah. Ini berkaitan dengan perbuatan mukallaf secara khusus, yaitu sholat. Atau kutiba alaikumus siyam. Ini dalil spesifik yang berkaitan dengan perbuatan manusia berupa puasa. Atau wa ahallallahu al-bai'ah. Allah menghalalkan jual beli, ini berkaitan khusus dengan perbuatan manusia yang berbentuk jual beli. Nah, itu yang dimaksud dengan dalil-dalil terperinci, bukan dalil global, bukan dalil umum, tapi terperinci khusus spesifik membahas permasalah atau perbuatan manusia. Berikutnya adalah pembahasan tentang definisi usul fiqh sebagai satu kesatuan kalimat atau kata. Usul fiqh secara definisi syariah atau istilah adalah ilmun yabhathu fi adillatil ahkam al-ijmaliyah wa kaifiyatil istifada minha wa halil mustafid. Ilmu yang membahas tentang dalil-dalil hukum yang bersifat global, umum. Tidak spesifik, tidak terperinci seperti fikih tadi. Dan membahas tentang tata cara menggunakan dalil-dalil umum tadi itu. Dan membahas kriteria, kondisi orang-orang yang berhak menggunakan dalil-dalil umum tadi itu. Jadi, usul fikih itu pembahasannya adalah dalil-dalil umum saja. Dalil-dalil umum, dalil-dalil global, bukan dalil-dalil terperinci. Tidak membahas perbuatan per perbuatan, tapi umum. Ya. Dan membahas tata cara menggunakan dalil-dalil itu. Karena menggunakan dalil itu membutuhkan cara dan diajarkan dalam usul fikih. Dan membahas tentang syarat-syarat yang bisa menggunakan dalil-dalil itu, yaitu para mujtahidin, itu dibahas juga. Nah, apa yang dimaksud dengan dalil-dalil umum dalam usul fikih atau dalil-dalil global dalam usul fikih adalah seperti dalil al-am, dalil umum, atau dalil al-khas, dalil khusus, atau dalil al-mutlaq, dalil mutlaq, atau dalil al-muqayyad, dalil al-muqayyad, atau dalil an-nasikh, dalil nasikh, atau dalil al-mansukh, atau dalil yang berkaitan dengan al-amru, perintah, al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan wajib,
Atau berkaitan dengan an-nahyu, larangan, an-nahyu lit-tahrim, larangan itu menunjukkan haram, atau terkait dengan itu. Itu dalil-dalil umum, dan juga menjelaskan tata cara menggunakannya. Kalau ada dalil al-am, dalil umum itu bagaimana cara menggunakannya? Umum menunjukkan keumuman, mencakup semua bagian-bagian yang tercakup dalam lafal umum itu. Khusus berlaku khusus untuk sesuatu yang khusus tertentu. Mutlak berlaku untuk satu tapi tidak tertentu. Begitu. Nah, bagaimana juga cara menggunakan dalil-dalil umum ini ketika ada misalkan dalil umum kemudian berhadapan dengan dalil khusus dalam masalah yang sama, dalam tema yang sama, pembahasan yang sama. Bagaimana menyikapinya? Bagaimana menghadapinya? Bagaimana menggunakannya untuk menggali hukum syar'i? Contohnya misalkan, ada dalil umum yang mengatakan dalam Al-Quran, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewajibkan pembagian waris untuk anak-anak. Anak-anak yang ditinggal mati orang tuanya, maka ada kewajiban untuk dibagikan waris itu kepada mereka. Ini umum. Umum berlaku pada semua anak yang ditinggal mati orang tuanya, baik anak yang muslim maupun kafir. Karena Allah dalam ayat ini tidak membatasi. Tapi ada ayat di dalam, ada hadis atau dalil lain dalam hadis, itu sifatnya khusus. Dalil ini khusus. Rasulullah mengatakan la yarithul muslimul kafir wal kafirul muslim. Orang muslim itu tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Nah, dalil ini seolah-olah memberikan pemahaman kepada kita bahwa pewarisan itu khusus berlaku bagi sesama muslim. Kalau kafir dan muslim tidak saling mewarisi, muslim dan kafir juga tidak saling mewarisi, berarti ini dalil khusus. Tadi ada dalil umum bahwa setiap anak mewarisi orang tuanya, maka kita harus khususkan dengan hadis ini bahwa tidak semua anak mewarisi orang tuanya, hanya anak yang muslim dan orang tua yang muslim yang saling mewarisi. Kalau salah satu dari keduanya itu tidak muslim alias kafir, maka tidak saling mewarisi. Berarti yang umum dalam ayat surat An-Nisa tadi ditaksis, dikhususkan dengan dalil khusus yang ada dalam sunnah, sehingga cara memahaminya adalah yusikumullahu fi auladikum, Allah mewajibkan pembagian waris kepada anak-anak jika mereka sesama muslim, atau jika mereka muslim dan orang tuanya muslim. Jika tidak, maka tidak berlaku hukum saling mewarisi. Atau ketika ada dalil mutlak kemudian datang dalil muqayyad dalam satu masalah atau pembahasan atau tema yang sama, bagaimana cara mensikapinya, menghadapinya? Ini diajarkan dalam usul fikih. Contoh misalkan, Allah mengatakan dalam kafarat zihar di dalam surat Al-Mujadilah. Kafarat zihar itu adalah fatahriru raqabatin, memerdekakan seorang budak. Ini mutlak. Allah tidak membatasi dengan budak mukmin atau budak kafir, muslim atau kafir, tidak dibatasi, yang penting budak. Berarti mutlak. Satu tapi tidak tertentu. Ya. Mutlak dia. Ya. Siapapun, mau muslim mau kafir. Tapi di dalam surat An-Nisa ketika Allah berbicara tentang kafarat membunuh yang tidak sengaja, Allah mengatakan fatahriru raqabatin mu'minah. Hendaklah memerdekakan budak yang beriman, yang muslim, bukan sembarang budak. Berarti yang sah sebagai kafarat di dalam pembunuhan tidak sengaja itu adalah memerdekakan budak yang mukmin, yang beriman, bukan sembarang budak. Nah, ini muqayyad, sudah dibatasi dengan kata mukmin, beriman. Jadi budak yang beriman. Sementara di dalam kafarat zihar dalam surat Mujadilah tidak dibatasi dengan kata beriman. Maka cara mensikapinya adalah karena ada mutlak, ada muqayyad, ada yang mutlak, ada yang dibatasi. Maka yang mutlak dibatasi. Berarti cara memahami ayat dalam surat Al-Mujadilah, fatahriru raqabah, hendaklah memerdekakan budak bagi orang yang mendihar istrinya, ya, membayar kafarat dengan memerdekakan budak. Ini harus budak mukmin, budak yang beriman, budak yang muslim. Tidak boleh budak yang kafir. Tidak sah kalau budak yang kafir, karena sudah dibatasi dengan ayat yang lain di dalam surat An-Nisa, di dalam pembahasan tentang hukum membunuh orang yang tidak sengaja. Itu tata cara menggunakan dalil umum di dalam usul fikih. Nah, bagaimana juga misalkan menggunakan dalil umum dalam masalah perintah? Allah kaidah atau dalil umum dalam usul fikih itu mengatakan al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan wajib. Nah, kita ingin menggunakan dalil ini terhadap ayat yang mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Nah, apa hukum salat? Kita gunakan dalil umum dalam usul fikih, kaidah umum dalam usul fikih bahwa al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan wajib.
Sementara ayat itu mengatakan dirikanlah sholat, yaitu redaksi perintah. Perintah sholat, berarti sholat wajib. Nah, itu cara kita menggunakan dalil umum atau kaidah umum di dalam usul fikih. Ya, untuk menggali hukum sholat dari ayat wa aqimus sholat. Itu diajarkan dalam usul fikih. Jadi usul fikih itu mengajarkan kepada kita bagaimana cara menggunakan dalil-dalil umum atau kaidah-kaidah umum untuk menggali hukum. Kemudian usul fikih juga membahas halul mustafid, kriteria orang-orang yang boleh menggunakan dalil-dalil umum tadi, menggunakan kaidah-kaidah umum itu untuk menggali hukum. Dan mereka adalah mujtahidin. Apa syarat-syarat ijtihad? Nah, itu dijabarkan dan dijelaskan di dalam pembahasan usul fikih. Dan itu ada tema tersendiri yang tidak mungkin kita sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Kemudian ikhwas sekalian, pembahasan berikutnya adalah apa hubungan antara usul fikih dan qawaid fikih atau kaidah fikih. Hubungan antara usul fikih dan fikih adalah, gampangannya untuk memahaminya adalah usul fikih itu ibarat tempat produksi fikih. Jadi isinya adalah metode cara untuk menggali hukum yang nantinya hukum ini hasilnya adalah dikumpulkan di fikih. Jadi dia adalah penerapan kaidah-kaidah umum, dalil-dalil umum tadi itu untuk menggali hukum syar'i. Nah, setelah berhasil ada hasil hukum syar'i, maka dikumpulkan di fikih. Sehingga fikih itu cara memahaminya hubungannya dengan usul fikih adalah dia tempat menampung semua hasil-hasil dari hukum syar'i yang dihasilkan melalui penerapan kaidah-kaidah umum atau dalil-dalil umum usul fikih. Contoh misalkan, kaidah tadi, al-aslu atau al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan wajib. Kita ingin menggali hukum zakat itu hukumnya apa? Kita pakai kaidah usul al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan wajib. Kita pakai itu, kita terapkan kepada dalil ayat yang mengatakan wa atuz zakat, bayarlah zakat. Menggunakan redaksi perintah. Zakat di sini perintah, zakat di sini menggunakan redaksi perintah. Sementara kaidah usul mengatakan, atau dalil umum usul mengatakan al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan wajib. Berarti hasilnya zakat itu wajib. Nah, ini hasil dari proses di dalam usul fikih. Nah, hasilnya kita taruh di fikih. Inilah fikih. Zakat itu wajib, ini fikih. Zakat itu wajib, fikih. Sholat wajib, fikih. Puasa wajib, itu fikih. Jual beli boleh, itu fikih. Riba haram, itu fikih. Zina haram, itu fikih. Minum khamr haram, itu fikih. Tapi proses sampai mendapatkan hukum-hukum perbuatan tadi itu di dalam usul fikih. Sehingga kemunculannya usul fikih dulu baru fikih. Ya, fikih nggak ada kalau nggak ada usul fikih. Dan pembahasan usul fikih itu pembahasan dalil-dalil umum, kaidah-kaidah umum yang digunakan untuk menggali hukum. Sementara pembahasan fikih adalah perbuatan mukallaf, perbuatan manusia. Dari aspek hukumnya apa perbuatan manusia itu? Sholat manusia itu hukumnya apa? Zakat manusia hukumnya apa? Sedekah manusia hukumnya apa? Puasa hukumnya apa? Hajinya manusia hukumnya apa? Umrohnya manusia hukumnya apa? Jual belinya manusia hukumnya apa? Judinya manusia hukumnya apa? Seperti itu. Itu dalam fikih. Itu dalam fikih. Ya. Jadi tujuan usul fikih adalah menerapkan kaidah-kaidah umum, dalil-dalil umum untuk penerapan kaidah-kaidah umum atau dalil-dalil umum terhadap dalil syar'i untuk menghasilkan hukum-hukum syar'i atau hukum-hukum fikih. Adapun fikih itu menerapkan hukum syar'i yang dihasilkan dari dalam usul fikih terhadap perbuatan manusia. Hukum syar'i wajib kita terapkan kepada sholat yang dilakukan oleh manusia. Hukum puasa Ramadan wajib kita terapkan pada puasa Ramadan yang dilakukan oleh manusia. Itu tujuan daripada fikih. Nah, apa hubungan usul fikih dengan kaidah fikih? Usul fikih itu kan menghimpun kaidah-kaidah umum, dalil-dalil umum untuk menggali hukum syariah atau hukum fikih. Sementara kaidah fikih itu himpunan berbagai masalah-masalah fikih yang punya kesamaan hukum lalu diikat dengan ikatan yang sama yang disebut dengan kaidah fikih. Itu kaidah fikih. Contoh misalkan
masalah fikih, misalkan masalah fikih orang duduk di masjid, apakah dihitung itikaf atau tidak? Jawabannya tergantung niat. Ada masalah fikih orang nggak makan, nggak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apakah dihitung puasa? Jawabannya tergantung niat. Kalau niatnya puasa, puasa. Kalau enggak. Orang masuk masjid sholat 2 rakaat. Apakah tahiyatul masjid? Apakah qobliyah? Tergantung niatnya. Kalau niatnya tahiyatul masjid, tahiyatul masjid. Kalau niatnya qobliyah, qobliyah. Tergantung niat. Dari semua masalah-masalah fikih ini yang jawabannya sama, punya kemiripan, yaitu sama-sama tergantung niat. Maka dibuatlah kaidah yang mengikat semua itu yang disebut dengan kaidah fikih. Ini kaidah fikih yang membedakan dengan usul fikih. Usul fikih menghimpun kaidah-kaidah umum, dalil-dalil umum yang digunakan untuk menggali hukum atau menetapkan hukum. Sementara kaidah fikih adalah himpunan kumpulan dari berbagai masalah fikih yang punya kemiripan dan hukum yang sama lalu diikat dengan ikatan yang sama yang disebut dengan kaidah fikih. Dan dari sisi kemunculannya, maka tentu usul fikih dulu daripada kaidah fikih, jauh. Bahkan dari fikih pun fikih lebih dulu daripada kaidah fikih. Jadi usul fikih muncul dulu, lalu usul fikih menggali hukum, hasilnya ditaruh di fikih. Muncullah fikih. Nah, di antara hukum-hukum fikih yang dihasilkan dari usul fikih tadi itu ada yang serupa, ada yang mirip-mirip, punya kesamaan hukum, punya kesamaan masalah dan kesamaan hukum. Maka dibuatlah kaidah untuk mengumpulkan itu. Dibuatlah ikatan yang disebut dengan kaidah fikih untuk mengumpulkan masalah-masalah fikih yang hukumnya sama itu dalam sebuah tema yang disebut dengan kaidah fikih. Berarti kalau dari sisi kemunculannya urutannya adalah usul fikih dulu, baru fikih, baru kemudian kaidah fikih. Ini saja ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah yang bisa sampaikan dalam waktu yang singkat ini, yang tentu banyak kekurangan. Mohon maaf. Aku qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.